Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan diri. Nama Nadia Saleha, Fakultas Usuluddin dan Humaniora, jurusan Ilmu Al-Quran dan Tafsir. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi medal tes Bahasa Indonesia yang dibimbing oleh dosen Ibu Fitriani, STHI, SPDI, MPDI. Tugas yang pertama adalah temukanlah penulisan ejaan di ruang publik yang tidak sesuai dengan POEB. Yang pertama adalah kata kerjasama. Kata kerjasama menurut KBBI, kata bakunya adalah kerja sama, tulisannya harus dipisah karena kata kerjasama merupakan kata majemuk. Yang kedua, kata mi. Mi menurut KBBI, kata bakunya adalah mi, dan mi merupakan pengejaan lama sebelum adanya padanan baku. Yang ketiga adalah teh es atau teh panas. Kesalahan di sana adalah sebelum tanda miring dan sesudah tanda miring itu tulisannya tidak dipisah. Yang keempat, dijual. Kata di yang diikuti kata kerja, maka tulisannya tidak dipisah. Yang kelima, kata apotik. Kata bakunya adalah apotek. Selanjutnya, kata serapan yang salah. Yang pertama, kata salat. Kata salat menurut POEB seharusnya salat, karena dalam bahasa Indonesia tidak ada konsonan rangkap SH. Yang kedua, kata elektronik. Kata elektronik dalam bahasa Indonesia adalah elektronik. Yang ketiga, kata teknik, karena kata yang benarnya adalah teknik. Yang keempat, kata servis. Kata servis dalam bahasa Indonesia yang benar adalah servis. Dan yang kelima, kata fotokopi. Menurut KBBI, kata yang benarnya adalah fotokopi. Yang kedua, saya akan menjelaskan tentang 3 jenis paragraf dari sisi kontennya: A. Pengertian, B. Ciri-ciri, C. Contohnya. Pertama, pengertian paragraf naratif. Paragraf naratif ialah sebuah paragraf yang isi kontennya sangat berhubungan dengan sebuah wacana narasi. Narasi sendiri merupakan jenis bacaan yang pada umumnya berisi tentang suatu kejadian ataupun kisah. Ciri-ciri paragraf naratif lebih mengutamakan runtutan kejadian atau waktu. Isi paragraf menceritakan tokoh, tempat, waktu kejadian, suasana. Selain mengulas sebuah cerita fiksi seperti novel atau cerpen, juga bisa membahas cerita non-fiksi seperti kejadian nyata, biografi maupun sejarah. Adapun contoh paragraf naratif, Pak Hasan adalah salah satu guru honorer di Kabupaten Magetan yang setiap harinya mengajar di SDN 1 Ngedi Rejo. Pekerjaan tersebut terus beliau lakukan dari pagi sampai siang hari. Dari pekerjaannya sebagai guru honorer, Pak Hasan hanya mendapatkan gaji sebesar 1 juta rupiah. Kedua, paragraf deskripsi. Paragraf deskripsi ini berisi konten yang bertujuan untuk membuat para pembaca dapat berimajinasi dan merasakan hal-hal yang diceritakan dalam narasi. Isi kontennya mendeskripsikan sesuatu tersebut secara gamblang dan nyata, seolah para pembaca ini berada pada cerita sehingga dapat mendengar, melihat maupun mencecap objek yang dipaparkan. Ciri-ciri paragraf deskripsi: menggambarkan atau menceritakan objek seperti tempat, suasana, kejadian secara mendetail, bertujuan supaya para pembaca dapat mendapatkan gambaran bahkan seolah mengalami sendiri apa yang diceritakan dalam paragraf. Contoh paragraf deskripsi: langit Magetan mulai terang menunjukkan pagi telah menyapa. Meskipun jalan raya sempit, tidak sedikit kendaraan yang berlalu lalang dan terdengar mendera. Anak-anak pelajar mulai dari tingkat SMA hingga mahasiswa mendominasi jalanan tersebut. Tidak hanya mereka, para pekerja buruh pun ikut andil meramaikan jalanan dengan tergesa-gesa. Ketika terik matahari mulai panas, barulah keramaian jalan perlahan menghilang, hingga yang tersisa hanyalah pepohonan berjajar rapi yang menuduhi jalan. Ketiga, paragraf argumentasi. Paragraf argumentasi merupakan paragraf yang isi kontennya bertujuan untuk memberikan kepada para pembaca yang dikuatkan dengan fakta-fakta yang ada ataupun permasalahan dalam kontennya. Akan tetapi, penulis juga memberikan pendapat-pendapatnya sendiri.
sehingga keberadaan fakta yang ada ataupun data yang terkumpul itu hanyalah sebagai pelengkap dari argumentasi penulis. Selain itu, pada paragraf argumentasi juga terdapat kesimpulan dari runtutan pendapat yang telah ditulis dalam paragraf tersebut. Ciri-ciri paragraf argumentasi bertujuan untuk meyakinkan para pembaca terhadap opini yang telah dibuat oleh penulis. Pendapat yang ditulis diperkuat dengan fakta yang ada maupun data yang terkumpul. Terdapat kesimpulan di bagian akhir paragraf. Contoh paragraf argumentasi. Polusi udara yang terjadi di seluruh wilayah bagian negara Indonesia, khususnya di Kabupaten Magetan, terjadi di Kecamatan Kawedanan. Di wilayah ini, kendaraan bermotor menjadi sumber utamanya. Akibatnya, udara menjadi tercemar dan tidak sehat. Badan Lingkungan Hidup Kota Magetan mencatat pada tahun 2016 terjadi kenaikan pada jumlah kendaraan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, sehingga mengakibatkan polutan udara naik sebesar 125%. Sekian penjelasan dari saya. Salah khilaf mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.